wabarakatuh. Kita dari kelompok 1 yang beranggotakan Saya Agung, saya Alma, Saya Siti Khairia. saya Mutiara Putri Amelia. Kita akan mempresentasikan tentang ekosistem yang ada di sawah. Ekosistem yang kami observasi adalah salah satu sawah di desa Adisana. Ekosistem jenis ini memiliki bentuk keanekaragaman fauna yang tinggi. Pada saat kami melakukan observasi, sawah di sana sudah hampir panen. Jadi, kami tidak menemukan hewan yang pada umumnya hidup di sawah seperti keong, katak, cacing, dan lain-lain. Dengan keadaan padi-padi yang tinggi, kami hanya mendapati beberapa hewan yang hidup di sana. Yang pertama yaitu burung pipit. Burung pipit merupakan burung kecil pemakan biji-bijian yang menyebar di wilayah tropis. Kami melihat banyak sekali burung pipit karena memang padi di sana sudah berisi dan siap menjadi santapan lezat burung pipit. Pada komponen biotik ekosistem sawah, tumbuhan padi berperan sebagai produsen yang dimana dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis dan menyediakan makanan bagi konsumen. Nah, di sini burung pipit berperan sebagai konsumen pertama yang akan memakan padi tersebut. Hewan lainnya yang kami temui adalah belalang. Di sana, kami menemukan dua jenis belalang sawah, yaitu belalang hijau dan belalang coklat. Pada ekosistem sawah, belalang berperan sebagai hama maupun berperan sebagai pemangsa, pemakan bangkai, dan pengurai material organik. Dalam menjaga ekosistem persawahan, belalang memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangannya. yang ketiga adalah capung. Capung merupakan serangga yang tergolong ke dalam bangsa Odonata. Capung hidup di tempat-tempat yang memiliki banyak air, salah satunya yaitu di sawah, karena tempat tersebut dijadikan untuk mereka bertelur dan menghabiskan masa pradewasa anak-anaknya. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang gen atau jenis-jenis terong. Ada 3 jenis terong yang akan kami deskripsikan, yaitu terong ungu, terong hijau, dan terong gelatik. Terong ungu biasanya memiliki panjang 10-20 cm atau 4-8 inci dan lebarnya 5-10 cm atau 2-4 inci. Semakin terang warna ungu, biasanya tekstur terong semakin lunak karena mengandung kadar air yang lebih tinggi. Terong ungu merupakan tanaman yang dapat tumbuh hingga mencapai tinggi 60-90 cm. Tanaman terong memiliki daun yang berbentuk lebar dan berbentuk telinga. Bunga tanaman terong berwarna ungu dan merupakan bunga sempurna. Terong hijau merupakan salah satu jenis terong yang banyak ditemukan di Indonesia. Buahnya memiliki ukuran sepanjang 8-10 inci. Beberapa daerah di Indonesia banyak menggunakan terong hijau untuk menggantikan terong ungu. Terong ini memiliki tekstur yang renyah dan memiliki rasa sedikit manis dan tidak memiliki rasa pahit. Di Indonesia, terong hijau paling banyak diolah menjadi sayur lodeh, digoreng, atau dicampur sambal terasi. Terong gelatik adalah salah satu terong yang buahnya memiliki ukuran bola pingpong. Ada buahnya yang berwarna ungu dan hijau. Tinggi tanaman terong gelatik 40-150 cm. Memiliki daun dengan ukuran panjang 10-20 cm dan lebar 5-10 cm. Bunga berwarna putih hingga ungu dengan 5 mahkota bunga. Terong merupakan buah sejati tunggal berdaging tebal, lunak, dan berair. Buah terong tergantung pada tangkai buah. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang famili paci-pacian. Famili paci-pacian atau famili Lamiaceae merupakan salah satu famili dalam tumbuhan berbunga yang banyak dimanfaatkan sebagai sumber wangi-wangian, minyak atsiri, rempah-rempah, serta bumbu masak.
Menurut Sutar 2014, famili Lamiaceae merupakan tanaman dari suku mint sehingga memiliki bau yang khas dari masing-masing spesiesnya. Yang termasuk ke dalam famili peci-pecian adalah Nona Makansiri. Nona Makansiri adalah jenis tanaman hias merambat anggota suku Laminaceae. Asalnya dari Afrika Barat tropis namun kini tersebar di seluruh penjuru dunia karena populer sebagai tanaman hias penaung. Tumbuhan ini adalah liana lemah yang dapat mencapai panjang 4 meter dengan daun oval sampai memanjang 8-17 cm. Bunganya tersusun sebagai cimosa dengan 8-20 kuntum. Kelopak bunganya berwarna putih atau ungu pucat, mahkota bunga berwarna merah, panjang 2 cm. Yang kedua ada kumis kucing. Kumis kucing termasuk ternak tegak pada bagian bawah berakar di bagian buku-bukunya dan tingginya mencapai 2 meter. Batang persegi 4, agak beralur, berbulu, pendek atau gundul. Helai daun berbentuk bundar atau lonjong, lanset, bundar telur, atau belah ketupat yang dimulai dari pangkalnya. Ukuran daun, panjang 1-10 cm dan lebarnya 7,5 mm sampai 1,5 cm. Urat daun sepanjang pinggir berbulu tipis atau gundul, di mana kedua permukaan berbintik-bintik karena adanya kelenjar yang jumlahnya sangat banyak. Panjang tangkai daun 7-29 cm. Ciri khas tanaman ada pada bagian kelopak bunga berkelenjar, urat dan pangkal berbulu pendek, dan jarang sedangkan di bagian yang paling atas, gundul. Bunga bibir mahkota yang bersifat terminal yakni berupa tandan yang keluar dari ujung cabang dengan panjang 7-29 cm dengan ukuran panjang 13-27 mm. Di bagian atas ditutup oleh bulu pendek berwarna ungu dan kemudian menjadi putih. Panjang tabung 10-18 mm. Panjang bibir 4,5-10 mm. Helai bunga tumpul, bundar. Benang sari ukurannya lebih panjang dari tabung bunga dan melebihi bibir bunga bagian atas. Buah geluk berwarna coklat gelap pada panjang 1,75-2 mm. Yang ketiga ada kemangi. Kemangi adalah tanah kecil yang daunnya biasa dimakan sebagai lalapan. Aroma daunnya khas, kuat namun lembut dengan sentuhan aroma limau. Daun kemangi merupakan salah satu bumbu bagi pepes. Kemangi adalah tumbuhan tahunan yang tumbuh tegak dengan cabang yang banyak. Tanaman ini berbentuk perdu yang tingginya dapat mencapai 100 cm. Bunganya tersusun di tandan yang tegak. Daunnya panjang, tegak, berbentuk taji atau bulat letun, berwarna hijau muda dan berbau harum. Ujung daun bisa tumpul atau bisa juga tajam. Panjangnya mencapai 5 cm. Permukaan bergerigi atau juga rata. Wanginya seperti cengkih dan rasanya pahit.